Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La adatina inda iftitahi majalina bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Wa syu'batul ishruna, utawi cabange iman sing nomor 20, at-taharatu iku sesuci. Ketahuilah Allah adalah zat yang maha suci, maka Allah tidak menerima amalan kecuali amalan yang suci. Di antara amalan yang harus dalam posisi suci yaitu sholat. Nah, sholat ini harus dalam posisi suci, suci dari hadas, suci dari najis, terlebih suci dari niat-niat atau penyakit hati. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya ayyuhalladzina amanu, hei elingo kabeh wong sing do iman. Sudah menjadi kebiasaan para ahli tafsir untuk menjadikan tanda-tanda ayat-ayat madaniyah itu yang mana dikawiti dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat yang dikawiti dengan ya ayyuhan nas itu sebagai pertanda ayat makkiyah. Apa ayat madaniyah? Apa ayat makkiyah? Ayat madaniyah adalah ayat yang turunnya setelah Rasulullah hijrah. Ayat makkiyah adalah ayat yang turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dengan tanda ya ayyuhan nasu itu makkiyah, ya ayyuhalladzina amanu ayat madaniyah. Kenapa? Sebelum Rasulullah hijrah yang masuk Islam baru sedikit. Maka Allah memanggil dengan wahai para manusia. Setelah pindah ke Madinah yang masuk Islam banyak, maka Allah memanggil wahai orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, elinga wong akeh sing do iman. Idza qumtum nalikane arep jumeneng sira kabeh ila sholati marang salat, faghsilu mongko mbasuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh wa aydiyakum lan pira-pira tangan sira kabeh ilal marafiqi sertane sikut. Wamsahu lan musapa sira kabeh biruusikum ing
pira-pira sirah-sira kabeh wa arjulakum lan basuwa ing pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini sertane kemiren loro. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban iku padha junub fattaharu mongko padha sesuci sira kabeh. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku padha lara au ala safarin utawa ing atase bepergian au ja auto teka ahadun sabung siji minggum sae sira kabeh minal ghaiti saing panggonan nguyuh ngising aula mastum uton demek sira kabeh an-nisa ing wadon falam tajidu mongko nuli ora nemu sira kabeh ma'an ing banyu fatayammam mongko padha nejo sira kabeh tayammum sira kabeh saidan ing lebu thayyiban kang suci nujekake wamsahu lan ngusapa sira kabeh biwujuhikum ing pira-pira rai sira kabeh wa aidiakum lan tangan sira kabeh minhu saking lebu. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara wahyu perintah sholat dan bersuci. Kenapa digabungkan antara wahyu sholat dengan bersuci? Ini sebagai pertanda bahwa ketika orang itu bersuci dengan sempurna akan membawa dampak sholat pun akan dijalankan dengan sempurna. Kalau kita wudhunya saja sudah tidak sempurna, sulit untuk bisa sholat dengan sempurna. Ketika kita wudhu belum bisa khusyuk, maka membawa pengaruh sholatnya pun sulit untuk khusyuk. Ketika wudhu belum bisa ikhlas, maka sholat pun sulit untuk bisa ikhlas, dan seterusnya. Maka digabungkan wahyu antara sholat dengan berwudhu. Ini sebagai pertanda. Kemudian di sini mengandung hukum pertama, fardunya wudhu itu kalau menurut Imam Syafi'i niat termasuk fardunya wudhu. Kemudian tartib itu urut, maka ada 6 jumlahnya ya. Membasuh wajah diawali bersamaan dengan niat, berarti 2. Membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, kemudian tartib. Kalau mazhab Imam Hanafi, tartib tidak harus. Yang penting mulai dari basuh rai sampai kaki ada. Tapi Imam Syafi'i mengharuskan tartib, melihat dari susunan bahasa. Bisa kita rasakan, fagsilu wujuhakum wa aidiakum wamsahu biru'usikum. Kenapa wamsahu biru'usikum diletakkan di tengah? Kemudian wa arjulakum kembalinya pada basuh. Kalau tidak ada rahasia harus tartib, menurut susunan orang bicara lebih mudah wamsahu biru'usikum diletakkan paling belakang, karena susunan nahwu yang nasab digabungkan dengan yang nasab. Fagsilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum. Kenapa disela-selani wamsahu biru'usikum? Nah, ini mengandung rahasia bahwa di situ tartib harus. Kemudian ketika tidak ada air, maka boleh dengan bertayamum. Wa qala Rasulullah dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru utawi sesuci syatrul imani iku separone iman. Mergo napa? Orang iman itu amal terbuat dari tergabung dari 2, yaitu
menjalankan dan meninggalkan. Meninggalkan itu bersuci, mensucikan di imannya, jangan sampai campur dengan syirik. Mensucikan tubuhnya, mensucikan hatinya, mensucikan anggota wudunya. Nah, sesuci itu separuh dari iman. Summa qala Suhaimi, nuli ngendika sapa Imam Suhaimi, at-tuhuru bi dhammit ta ayil wudu'u adz-dzahiri wal batini, yaiku wudu adz-dzahiri kang bangsa zahir, wal batini ulan bangsa batin, nisful imani iku separone iman, bi'tibari sawabi kelawan milang-milang ganjarane. Niki pentafsiran saking Imam As-Suhaimi. Jadi wudu bersuci, baik wudu zahir dan wudu batin, itu dilihat dari pahala sudah separuh sendiri. Apa ada wudu zahir, wudu batin? Ada. Qala Hatim, dawuh sapa Imam Hatim li Asim, datang Imam Asim bin Yusuf. Imam Hatim punya murid namanya Asim bin Yusuf. Diusiati gurunya seperti ini. Idza hadara nalikane wis hadir waktu salat, apa waktune salat, tawadhu mongko wudu sira, wudu aini kelawan wudu ping pindho. Wudu an zahiran rupane wudu zahir, wa wudu an batinan lan wudu batin. Asim dalem mbah, nek salat wis teko ke wudu 2 kali ya. Wudu batin, wudu zahir. Qala takon Asimun sapa Imam Asim, kaifa alaikatus pundi dalika te mengkono wudu ping kalih. Maksudnya napa mbah wudu kok 2 kali? Qala dawuh sapa Imam Hatim, amma wudu zahiri, anapun te wudu zahir, fata'lamu mongko wis ngerti sira. Nek wudu zahir kowe mesti wis paham. Wa amma wudu'ul batin, anapun wudu batin, fattaubatu mongko iku taubat, wan nadamatulan getuni marang dosa, wa tarkul ghilli lan ninggal unek-unek. Unek-unek niku napa? Dendam kesumat. Dendam kesumat niku diawali sangka emosi sing boten terlampiaskan. Mulane emosi niku bahaya. Pemarah itu bahaya. Sampai dinyanyikan niku, la taghdab falakal jannah, la taghdab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Napa sebabnya? Marah kok sampai membahayakan. Setiap orang emosi itu disetir setan. Maka kita bisa melihat kalau ada orang emosi, akalnya hilang. Begitu ngamuk, televisi itu bisa dibanting. Bisa bayangkan itu, akal sampai hilang. Maka ketika manusia dalam posisi emosi, disetir setan kemana saja ikut dia. Itu TV banting. Padahal kreditnya belum lunas loh. Itu berani membanting karena akalnya hilang. Dan ketika akal hilang, disetir setan, maka diapakan saja ia ikut. Maka ada dalam satu dawuh, orang yang sedang emosi dibuat mainan setan sebagaimana bola di tangan anak kecil. Dilempar sana, ditendang sana. Maka ketika kita sedang emosi, ghadab, cepat-cepat dihentikan. Kalau tidak dihentikan, timbulnya ghil. Ghil itu apa? Dendam kesumat.
terus mangkel terus di dada. Kalau sudah dendam kesumat tidak ditaubati, akan masuk pada yang lebih parah, namanya hasud. Jadi hasud itu bahaya. Orang hasud itu sebagaimana api. Api itu ketika masih ada yang dilahap, kayu akan dilahap semua. Tapi ketika yang dilahap sudah tidak ada, maka api akan memakan diri sendiri sampai padam. Orang hasud pun seperti itu. Orang yang suka memelihara penyakit hasud, dia akan merusak dirinya sendiri. Bagaimana tidak merusak? Ada orang dihasudin, tetangganya beli mobil hasud, tetangganya beli tanah hasud, yang dihasudi naik motor boncengan sama istrinya panas. Padahal yang dihasudi enjoy saja, ya. Sudah boncengan, pegang perut, wah, yang melihat semakin panas, maka dia akan membunuh diri sendiri. Sebagaimana bahayanya api. Itu orang hasud. Wa tarkul ghilli, lan ninggal unek-unek dendam kesumat. Wal ghasyi, lan ninggal nipu. Wasyaki, lan ninggal mamang marang Allah. Wal kibri, lan ninggal sombong. Wa tarku hubbid dunya, lan ninggal demen dunya. Wasana al khalqi, lan pengaleme makhluk. Waryasati, lan ninggal seneng kepemimpinan. Masya Allah. Jadi wudhu yang pertama, sebagaimana kita yang lakukan tiap hari, wudhu batin, jangan takbir sebelum kita menghapus dosa-dosa yang ada di hati, ya. Mengingat dosa kemudian merasa getun. Kalau ada dendam kesumat, dihapus dulu. Ya Allah, ampunilah dosaku, saya selalu dendam. Kalau pernah menipu, istighfar dulu. Punya kesombongan, istighfar dulu. Meninggalkan mencintai dunia, karena cinta dunia akan menghancurkan agama. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah dawuh, hubbud dunya yufsiduddin wa hubbul jah yufsidud dunya waddin. Mencintai dunia akan menghancurkan agama. Mencintai pangkat akan menghancurkan dunia beserta agama. Masya Allah, nyata itu. Orang cinta dunia, agamanya hancur. Orang ditipu, mertuanya dimusuhi, tidak rukun sama keluarga karena cinta dunia. Lebih parah lagi cinta pangkat. Mencintai pangkat merusak dunia dan agama. Ya, ngomongnya bohong, nuwun sewu, bukannya menilai dalam arti ngenyek atau moyoi, tapi seperti itulah ketika orang sudah mencintai pangkat. Uang pun hancur, agama apalagi. Dibiayai sampai habis sekian miliar, begitu nggak jadi, jelas sudah. Jadi pun akan lebih parah. Nipu sana sini, bohong, janji segala macam janji, tidak ada yang ditepati. Itu cinta pangkat. Wa qaulun nazim tuqsamu bidhammim mim wa huwa bi idmaril mubtada fi mahalli jazmin di mahal jazm jawabul amri wa takdiru fa anta tuqsamu minal bala. Fa inna taharata krana setune sesuci tamna'u iku bisa nyegah apa sesuci
dzalika ing mengkono coba kama kaya hadis ruya kang diriwayatake apa ma'an ba'dihim saking sebagian ulama rupane waqala Umar waqala lan dawuh Umar sapa sahabat Umar anhu innal wudu as-shaliha temenan setuhune wudu sing bagus yatrudu bisa nundung angka saking sira asyaitona ing setan. Maka bagi yang ingin selamanya tidak didekati setan, selamanya pula ada dalam posisi punya wudu. Dawamul wudu itu sangat istimewa karena setan tidak akan pernah berani mendekat orang yang selalu punya wudu. Tidak ada musibah melebihi didekati setan. Apalagi dalam posisi tidak punya wudu itu setan mudah mendekati kita. Sahabat Abu Bakar pun pernah dawuh, kalau kalian mendapat musibah dan kebetulan saat itu kamu tidak punya wudu, jangan salahkan orang lain kecuali salahkan dirimu sendiri. Kula jenengan nite motor tiba-tiba tabrakan, coba diingat punya wudu apa enggak. Kita baru di pasar, nggak taunya ditipu orang. Coba diingat punya wudu apa enggak. Karena apa? Dari cerita dari sahabat Abu Bakar tadi, kalau ada orang mendapat musibah kemudian dia dalam posisi tidak punya wudu, jangan salahkan siapa saja kecuali salahkan diri sendiri. Shollis sholata wa zakki ma laka thumma sum wa'kuf wa hujja wa jahidan nafatukramu. Sholli sholata sira as-sholata ing sholat wa zakki lan zakata sira malaka ing bandamu summa sumnuli poso sira wa'kuf lan iktikaf sira wa hujja lan haji sira wa jahidanna lan berjuang sira negakake agamane Allah. Nek awakmu gelem salat, zakat, poso, haji, iktikaf, jihad, fatukramu mongko dimulyakake sira. Zakaron nadhimu nutur sapa kai nadhim fi hadzal bait ing dalem iki bait nutur sitta syu'abin ing 6 cabange iman. Fayuqalu mongko didhawuhake apa nazam ala naslima ing atase runtute dawuh taqaddama kang wis dhisik apa mah. Wa syu'batul hadiyatu wal isrun utawi cabange iman sing nomor 21 ityanus sholawatil khamsi nekani salat 5 wektu fi auqatiha ing dalem pira-pira wektune salat oleh nglakoni kamilatan hale sempurna. Seperti apa sih kehebatan salat? Qala Rasulullah dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamul imani utawi genderane iman as-shalatu iku salat. Jadi panji-panji Islam itu salat. Maka bisa dipastikan orang yang tidak mau salat bisa dipastikan dia adalah orang kafir. Sampai di dalam hadis pembeda antara kafir dan orang mukmin adalah sholat. Sekat yang ada dalam diri manusia untuk menjaga diri dari sifat kafir adalah sholat. Nah, itu tanda pertama itu sholat. Saking pentingnya sholat bisa kita lihat
Rukun Islam 5. 5 itu di dalam sholat ada semua. Pertama, baca syahadat. Ada enggak baca syahadat dalam sholat? Pas apa? Pas apa? Tahiyat. Ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Sholat ada sholatnya enggak? Ya jelas ada wong sholat. Syahadat, sholat, puasa. Sholat ada puasanya enggak? Ada. Mulai takbir sampai salam, enggak boleh sambil makan kacang, enggak boleh sambil udut. Ya, harus puasa sampai salam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada hajinya enggak? Ada. Kapan itu? Jumatan. Kita pergi Jumatan, nilainya sama dengan haji. Maka sering dibaca Muraqi atau Pak Bilal, Al-Jumu'atu hijjul fuqara'i wal masakin. Jumatan adalah hajinya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka sebagai tanda kehebatan sholat, rukun Islam yang 5 di dalam sholat ada semua. Zakat, ada zakatnya enggak sholat? Ada. Apa? Waktu yang kita buat sholat, kalau dibuat kerja dapat uang enggak? Nah, maka yang takut kehilangan uang enggak sholat. Ya. Enggak sholat sih enggak. Penumpang pirang-pirang re. Maya narong atau sewu kok. Lu enggak berani zakat dia. Ada berani zakat. Meninggalkan sholat. Alamul imani utai genderane iman, panji-panji Islam, as-sholatu iku sholat. Faman mongko te sapa wong farraga, bisa ngosongake sapa wong laha krana sholat, ngosongno qalbahu ing atine, wa hafadzolan jaga sapa wong alaiha ing atase sholat, bi khududiha kelawan batas-batase sholat, fawa mongko te wong mau mukminun iku wong sing iman sempurna imane. Siapa saja yang mampu mengosongkan hati dari semua pikiran ketika sholat sampai salam, itulah orang mukmin sempurna. Maka yang ada dalam Al-Quran apa? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan yang disabdakan dalam Al-Qur'an. Wasu ilalan disuni pirsa ditakoni Rasulullah sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakoni an alamatil mukmini wal munafiki, mengenai tondo-tondone wong mukmin lan munafik. Kanjeng Nabi, tanda yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik itu apa? Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, innal mu'mina temenan setuhune wong mukmin, himmatuhu iku utawi sejogatine. Sejogati niku basa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Tujuan utama hidup. Innal mu'mina temenan sedune wong mukmin, himmatuhu iku tai tujuan utamane uripe wong mukmin, fis sholati ing dalam nyelesaikan salat, wasyiyami lan poso, wal ibadati lan ibadah liyane. Tujuan utama orang mukmin itu pasti sholat nomor 1, kemudian ibadah-ibadah yang lain.
Wal munafiq utai wong munafik himmatu utai sejogatine basa Jawa, tujuan pokok hidupe fil ta'ami ing dalem ngurus panganan wasyarabi lan ngombe kal bahimati kaya kewan. Maka ada 3 ucapan yang dulu hanya 2 sekarang menjadi 3. Apa itu? Urip untuk makan. Napa niku? Non hewan. Makan biar hidup. Siapa itu? Orang kafir. Orang mukmin hidup untuk ibadah. Dulu kan enggak dulu 2 tok. Hidup untuk makan hewan, makan biar hidup manusia. Sekarang ada 3 ya. Hidup untuk makan hewan, makan biar hidup orang kafir. Orang mukmin hidup untuk ibadah. Jadi sesuai dengan yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya mengenai tanda-tanda yang membedakan antara orang mukmin dan munafik. Munafik adalah hidupnya hanya untuk makan, makan agar dia hidup. Wa syu'batus saniyatu wal ishrun utawi cabange iman sing nomor 22. Ada zakati maringake zakat limustahiqiha marang wong kang berhak nampa zakat. Ketahuilah Allah menjadikan manusia dibikin beda status ekonomi itu bukan untuk membedakan yang ini lebih mulia, yang ini tidak mulia. Wong digawe sugih orang nggo mbedakno nek iki mulya, iki ora mulya, mboten. Orang dibikin kaya, fakir, jabatan biasa itu hanya agar dunia bisa berjalan. Karena kalau orang dibikin kaya semua dunia mandek, dibikin melarat semua juga mandek, dibikin pejabat semua juga mandek, dibikin rakyat semua tanpa pejabat juga mandek. Maka perbedaan itu bukan untuk membedakan mana yang lebih mulia, mana yang hina. Kalau sampean punya pemahaman seperti itu, pemahaman yang sangat salah dan kesalahannya fatal. Maka titik penilaian dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena status ekonomi, status jabatan, bukan. Lah, karena di dunia harus ada yang kaya, harus ada yang miskin, maka yang dapat perintah untuk peduli terhadap yang lain itu yang kaya. Apa saja itu? Orang yang diperintah untuk peduli kepada yang lain, yang kaya, yang punya jabatan, yang sembuh, peduli pada yang sakit, yang alim harus peduli pada yang bodoh, yang kaya harus peduli pada yang fakir. Kalau Allah mengangkat seseorang dengan harta yang banyak, kok tujuannya hanya agar dimakan sendiri? Tidak masuk akal. Ada orang dikasih kekayaan 100 miliar biar dimakan sendiri, tidak masuk akal. Mana kuat itu perut? Tidak ada. Ya, kalau ada orang dijadikan jenderal, tujuannya agar dia bisa mengamankan diri sendiri juga tidak masuk akal. Maka orang dijadikan jenderal agar mengamankan seluruh negara, manusia yang ada di negara itu. Kalau tidak mau, ya nanti akan ada pertanyaan yang panjang sekali. Karena mengamankan diri sendiri tidak usah jenderal, satpam sudah bisa, aman.
Bahkan satpam itu sudah mampu untuk mengamankan orang lain. Lah kok jenderal hanya memikirkan dirinya sendiri? Oh, datang nanti di hari pembalasan, semua akan ditanya. Orang dikasih alim agar dia memikirkan dirinya sendiri juga keliru, maka orang alim tidak mau mengajar, akan ada pertanyaan panjang nanti. Ya. Maka Allah membuat manusia beda-beda agar berjalan bareng-bareng. Orang yang kaya kemudian merasa lebih mulia, sangat keliru. Orang yang jabatannya tinggi kemudian merasa lebih mulia, juga keliru. Karena letak penilaian yang lebih mulia bukan di jabatan, bukan di kekayaan, bukan di kekuatan tubuh, tapi seberapa orang itu takut pada Allah. Itu maknanya inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketahuilah zakat jangan dianggap beban. Kalau zakat dianggap beban, maka akan berat, karena manusia menjadi watak adalah suka harta. Maka ketika disuruh membagi akan merasa berat kalau itu dianggap beban. Nah terus gimana? Zakat bukan beban, tapi zakat adalah sebuah keharusan. Jenengan nek nguyah ngising kok mbok anggap beban, sampean mesti wegah nguyah ngising. Leres. Tapi kalau berak kencing adalah suatu keharusan, sampean ndak akan males-malesan kencing. Karena kalau ini tidak saya lakukan akan merusak tubuh saya. Sebuah keharusan itu harus dikeluarkan. Zakat pun seperti itu. Kenapa ada orang sampai tidak zakat? Karena dia menganggap itu beban. Salah itu. Zakat itu bukan beban, tapi sebuah kewajiban yang harus diselesaikan. Jangan beban yang harus ditanggung. Kenapa orang kalau mau tidur tidak ada yang malas, mau kencing tidak ada yang malas, mau berak tidak ada yang malas? Karena itu bukan dianggap satu beban, tapi itu adalah sebuah keharusan yang harus diselesaikan. Maka kalau tidak sakit sampean. Ada ndak orang habis berak terus dilihat ke belakang, waduh emane rek metune akeh ya. Non? Enggak, malah justru ketika keluar banyak, alhamdulillah, nanti akan tubuh saya akan nyaman. Sama dengan orang zakat. Ketika tidak dikeluarkan akan membara petaka yang berkepanjangan. Ya. Zakat harus dikeluarkan. Begitu tidak dikeluarkan, tetap akan diambil. Ada yang mengambil itu maling. Padahal kekayaan 40 juta cukup dizakati 1 juta. 400 juta cukup dizakati 10 juta. Tapi karena dia tidak mengeluarkan, akhirnya diambil. Kalau yang ngambil maling ya banyak toh wong ngambil sendiri. Akhirnya yang diambil PCX. Coba berapa harganya? Padahal kalau dia tadi zakat hanya 10 juta, tapi karena malingnya ngambil sendiri 32 juta. Itu belum berapa kalau yang ngambil dokter. Oh, coba. Tidak zakat sampai nilai 10 juta, 20 juta. Tidak dikeluarkan. Akhirnya Allah bikin orang itu sakit. Dan yang ngambil zakatnya Pak Dokter. Banyak loh itu, kadang satu kali ngambil 200 ya. Padahal tadi dengan 20 juta sudah terselesaikan kewajibannya. Itu saja 20 juta mewakili uang berapa? 20 juta 800 juta, bayangkan. Sudah terwakili. Karena apa? 2,5% kan? Masya Allah. Tapi karena tidak keluarkan,
Pak dokternya yang ngambil, ada yang ngambilnya perampok, ada yang ngambilnya macam-macam. Maka selesaikanlah zakat. Menyerahkan zakat limustahiqiha marang pira-pira wong kang berhak nampa zakat, nalika nyerahno biniyatin kelawan niat maksusatin kang tertentu, harus dengan niat. Kalau tidak dengan niat maka menjadi sedekah biasa. Wa hiya niate iku ayan wiya yen to niat sapa asyahsu awahan biqalbi ing dalem atine diniati zakatal fardhi ing zakat wajib. Wa laisa lan ora wajib alaihi ing atase wong sing zakat ta'yinul amwali apa nentokno bandane. Maksudnya seandainya kita punya usaha, di Pati ada toko, di Jepara ada toko, di Kudus ada toko, ndak harus begini, ya Allah ini zakat saya atas nama toko Jepara, ini atas nama toko Kudus, ini atas nama toko Pati. Ndak harus begitu. Dan cara membaginya di tempat di mana harta itu kita punya. Jadi kalau kita punya toko yang di Kudus, kekayaan yang di Kudus dikeluarkan zakat ya untuk masyarakat Kudus. Ya, karena apa? Yang sering melihat mobil riwa-riwi lewat ngarep omahe wong Kudus. Yang tokonya di Pati yang sering melihat mobil riwa-riwi lewat Pati dibagikan di masyarakat Pati. Terus apa sih bangganya orang kaya yang tidak zakat? Coba dipikir yang mendalam. Apa sih bangganya orang kaya yang tidak zakat? Tidak ada bangganya belas. Kok bisa Pak? Iya toh. Orang kaya beli mobil seharga 600 juta tapi uangnya tidak dizakati. Ketahuilah bahwa roda 4 itu sumbangan dari orang fakir. Mau bangga di mana? Naik mobil saja rodanya disumbang orang fakir. Coba kalau orang yang tidak zakat itu bersimpangan, berpapasan dengan orang fakir, wah luar biasa, mobil lewanya regres regane 700. Kowe ora ngerti apa? Rodane ku aku sing ngurun. Orang fakir akan ngomong seperti itu. Walah dapurmu mangan ora kelar kok nguruni rodane wong sugih. Ha piye wong 2,5% ku danto roda. Ali ra didomno iku dak urune aku iku. Gitu. Kalau bikin rumah habis 1 miliar, ditempati, di mana bangganya? Orang fakir lewat depannya ngomong, wah omah iku apike, api, tapi granite iku aku sing ngurun. Omonganmu kamu makan ndak bisa kok urun granit. Piye wong jatahku ra diwehno. Coba. Kalau ada bangunan 1 miliar, granitnya berapa? 25 juta kan? 2,5% itu miliknya orang fakir, tidak dibagi, malah dibuat beli granit. Terus bangganya di mana orang sugih itu? Orang kaya itu, tidak ada bangganya blas. Maka orang yang tidak zakat dolimnya kelewat batas. Kok bisa? Orang fakir yang tidak punya apa-apa mencuri di rumah orang kaya yang punya segalanya, itu haram. Orang fakir tidak punya apa-apa mencuri di rumah orang kaya yang punya segalanya, haram. Orang yang tidak zakat punya segalanya tapi mencuri miliknya orang fakir yang tidak punya apa-apa,
Bagaimana ndak dolim dengan tingkat yang tinggi? Wes wong pikir ra ndek apa-apa madunyane dicolong. Sing nyolong wong sugih. Karena apa? Orang yang punya usaha setelah akhir tahun jatah milik orang fakir dibagikan memang haknya mereka, tidak dibagikan juga haknya mereka. Maka orang yang tidak zakat secara tidak langsung mencuri hartanya orang fakir, maka jangan ditanya siksanya. Yauma yuhma 'alaiha fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Itu siksaan orang yang tidak zakat. Faida malaka mongko nalikane miliki duweni sapa wong nisaban ing bondo kang wis tutuk nisab minadz dzahabi rupa emas wal fiddati lan perak wal mawashi lan ternak wal hububi lan biji-bijian wasimari lan buah-buahan an-nakhli khusus kurma wal karami lan anggur wajib mongko wajib alai kanggone wong mau apa ayat fa'ayen to nyerahake sapa wong zakatah ing zakate emas perak ternak dan lain sebagainya harus diselesaikan diberikan lil asnafis samaniyah marang kelompok 8. Kelompok 8 itu yang ada dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wabnis sabili wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wal amilina 'alaiha. Sateruse niku 8 kelompok niku sing berhak nampa zakat. Walhasil sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar, sesuatu yang mewah, maka resikonya juga lebih tinggi, lebih besar. Pulau jenengan kok ora ndidit ora wajib zakat, ndak ada resiko kan? Malah nek pas ono aweh malah entuk. Ora usah zakat malah entuk. Suatu yang besar resikonya besar. Sampai naik bis yang komplit segalanya, bis pribadi yang di dalamnya ada kolam renangnya, ada hotel mininya. Bis sebesar itu hanya dinaiki orang 2. Rumah berjalan, ya risikonya tinggi. Harganya berapa miliar? Sampai 50 miliar. Ya, terus ongkos pengeluarannya tinggi. Kalau tidak mau ya jangan beli bis yang seperti itu. Ya, semakin tinggi sesuatu semakin tinggi resikonya. Semakin besar sesuatu semakin besar resikonya. Semakin banyak kenikmatan semakin banyak resikonya. Itu tidak usah ditakuti. Kalau orang kepingin nikmatnya banyak, sesuatunya sempurna, tapi takut resiko, ya keliru. Maka zakat itu adalah konsekuensi bagi siapa saja yang diberi kekayaan lebih oleh Allah. Ya. Maka kalau orang semua sadar seperti itu, wah, tidak ada orang fakir yang sampai ngemis-ngemis, tidak ada. Taruhlah satu desa ada orang yang sudah wajib zakat 20 orang saja, insya Allah kemiskinan terentaskan. Qala semanten rumiyin wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi khairil khalqi kullihim
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu wa ma tasaddaqu biha li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.